Apa yang dimaksud dengan asas non-retroaktif dan asas retroaktif dalam hukum? Asas non-retroaktif sesuai dengan asas legalitas, bahwa undang-undang tidak boleh berlaku surut. Undang-undang berlakunya saat diundangkan, berlaku maju ke depan. Suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana ketika terlebih dahulu ada undang-undang, ada aturannya yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tidak pidana, sebagai perbuatan melawan hukum. Disinilah kepastian hukum dari asas legalitas, dari asas non-retroaktif, sehingga tidak ada kecenderungan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat publik, yang dilakukan oleh penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, atau instansi yang menegakkan perjalannya regulasi. Undang-undang harus berlaku non-retroaktif sesuai dengan asas legalitas, berlaku maju ke depan, tidak boleh berlaku surut. Hal ini sesuai dengan pasal 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru. Juga sesuai dalam pasal 4 Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau retroaktif adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi, seorang tidak dapat dituntut secara retroaktif, mundur, surut ke belakang. Ini adalah prinsip hak asasi dasar manusia. Berlainan dengan asas non-retroaktif adalah asas retroaktif, di mana undang-undang juga mengecualikan asas non-retroaktif dengan asas retroaktif. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang dimungkinkan, yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk berlaku surut. Hal ini terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang diundangkan, tentunya ada aturan yang mengecualikan dari asas legalitas, asas non-retroaktif ini. Namun secara umum, bahwa asas retroaktif ini mengakibatkan, memberikan peluang adanya kesewenang-wenangan dari pejabat publik yang membuat regulasi, mengawal regulasi, menjalankan regulasi, atau dari pihak penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan, ada kecenderungan kesewenang-wenangan apabila asas retroaktif ini diterapkan kepada warga negara. Asas non-retroaktif berlaku untuk pelanggaran biasa terkait delik pidana biasa yang secara jelas diatur tadi dalam pasal 1 KUHP atau pasal 4 Undang-Undang mengenai HAM. Namun terhadap pelanggaran HAM bukanlah pelanggaran biasa. Pelanggaran HAM dapat dikategorikan pelanggaran luar biasa. Oleh karenanya dikecualikan, dapat dilakukan secara retroaktif, dapat berlaku surut, seperti genosida, seperti kejahatan yang masif yang dilakukan oleh yang merugikan banyak manusia seperti di kasus Tanjung Priuk, atau yang sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang melanggar HAM berat sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, dapat diberlakukan asas retroaktif. Kalau dalam perdata ada namanya aksio Pauliana, di mana apa itu aksio Pauliana adalah upaya hukum kurator ya demi kepentingan harta pailit ya untuk membatalkan perbuatan yang dilakukan oleh debitur, di mana debitur melakukan perbuatan hukum atau melakukan transaksi tertentu. Kurator dapat membatalkan transaksi yang telah dilakukannya kapan? Sejak mundur 1 tahun ke belakang dapat dibatalkan. Itu diantara asas berlakunya asas retroaktif sebagai lawan dari asas non-retroaktif. Karena kita sebagai negara hukum, Rechtsstaat, negara berdasarkan asas legalitas dan asas non-retroaktif, kesesuaian berlakunya asas retroaktif sepanjang itu diundangkan juga terhadap perbuatan-perbuatan tertentu. Misalkan tadi seperti pelanggaran HAM berat,
dalam pidana atau dalam perdata aksio Pollyanna. Sekian.